Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Gina Mahdiah dari kelas 2B Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menulis huruf Arab atau huruf hijaiyah jenis kaligrafi atau khat naskhi. Sebelum itu, saya jelaskan dulu secara singkat apa itu kaligrafi atau khat. Kaligrafi adalah kepandaian menulis elok atau tulisan elok. Dalam bahasa Arab disebut dengan khat, yang artinya garis atau tulisan indah. Menurut Syekh Syamsuddin Al-Afani, khat atau kaligrafi adalah ilmu yang mengenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal, letak-letaknya, dan cara-cara merangkainya menjadi tulisan atau apapun yang ditulis di atas garis, bagaimana cara menulisnya, menentukan mana yang tidak perlu ditulis, mengubah ejaan yang perlu diubah, dan menentukan cara bagaimana untuk menulisnya. Jenis tulisan kaligrafi yang tercatat dalam sejarah sangat banyak jumlahnya. Akan tetapi, ada yang disebut dengan al-aqlam as-sittah atau tulisan 6 yang diakui dan digunakan hingga saat ini. Yang termasuk dalam al-aqlam as-sittah adalah sulus, naskhi, muhaqqaq, royhani, riqa, dan tauqi. Kali ini akan dibahas salah satu jenis tulisan kaligrafi, yaitu naskhi. Naskhi adalah jenis tulisan Arab yang paling sederhana, mudah ditulis tanpa macam-macam struktur yang kompleks seperti jenis tulisan lainnya. Karena itu, jenis tulisan naskhi ini sangat digemari, sangat disukai, dan masih populer hingga saat ini. Jenis tulisan naskhi banyak digunakan dalam penulisan mushaf Al-Quran. Jika ingin mengetahui perbandingan dan perbedaan antara tulisan naskhi dengan jenis tulisan lainnya, dapat dilihat dalam buku Seni Kaligrafi Islam karya Didin Sirojudin di halaman 269 dan seterusnya. Di sana dapat dilihat dengan sangat jelas dan rinci perbedaan antara jenis tulisan naskhi dengan tulisan lainnya. Di sana dicantumkan gambar dan contoh-contoh kaligrafi karya para kaligrafer terkemuka. Khusus untuk mempelajari jenis tulisan naskhi, bisa menggunakan buku Mapan Cara Cepat Menulis Huruf Arab melalui pendekatan anatomis karya Bapak Dayudin dan Ateng Rohendi. Jadi ada dua buku yang saya jadikan bahan atau sumber dalam materi video ini. Yang pertama, Seni Kaligrafi Islam karya Pak Didin Sirojudin. Buku ini bisa dibeli di toko buku atau di online shop. Yang kedua, buku Mapan Cara Cepat Menulis Huruf Arab melalui pendekatan anatomis karya Pak Dayudin dan Ateng Rohendi. Buku ini saya punya versi online-nya, bisa dilihat, dicari, dan dibeli di Google Playbook. Sebelum kita mulai belajar menulis, kita siapkan terlebih dahulu peralatan yang kita butuhkan. Yang pertama, pensil atau pulpen atau spidol atau apa saja yang bisa dipakai untuk menulis. Kemudian, kertas. Untuk memula, disarankan menggunakan kertas bergaris agar lebih mudah saat belajar menulisnya. Selanjutnya, langsung saja mari kita belajar dan berlatih menulis huruf Arab jenis tulisan naskhi. Baik, sekarang kita akan mulai belajar menulis huruf Arab. Yang pertama, kita akan mulai dengan menulis huruf alif. Alif ini sebenarnya tidak lurus, tetapi agak serong atau miring sedikit ke arah kiri. Diulang-ulang agar semakin rapi dan semakin bagus tulisannya. Kemudian, yang kedua kita akan membuat huruf kaf. Kaf ini terdiri dari 4 bagian, yaitu bagian kepala, kemudian bagian badannya, lalu hamzah kecil, dan yang keempat adalah hilya. Untuk membuat huruf kaf, kita buat huruf alif terlebih dahulu. Lalu kita buat bagian badannya, kemudian tambahkan hamzah kecil, dan juga hilya. Kita buat sekali lagi, kita buat alif, kemudian tarik garis untuk badannya, lalu tambahkan hamzah kecil dan hilya. Sekali lagi, bagian kepala, lalu bagian badannya, hamzah kecil dan hilya. Yang ketiga, kita akan buat huruf dal. Huruf dal ini mirip dengan kaf. Ukurannya kurang lebih setengah dari huruf kaf. Huruf dal juga mirip seperti C terbalik. Jadi bagian kepalanya agak sedikit lengkung.
Kita buat bagian kepalanya setengah huruf kaf dan agak sedikit lengkung. Kemudian bagian badannya. Diulang, bagian kepala, kemudian badannya. Sekali lagi. Untuk huruf dal sama, hanya tinggal ditambah titik. Kemudian yang keempat adalah huruf H atau ta marbutoh. Untuk pemula, menulis huruf H atau ta marbutoh ini bisa memanfaatkan cara menulis huruf dal. Jadi kita buat huruf dal terlebih dahulu, kemudian garisnya kita teruskan ke atas. Diulang, kita buat dal terlebih dahulu, kemudian teruskan ke atas. Sekali lagi, kita buat huruf dal, kemudian teruskan garisnya ke atas. Untuk ta marbutoh tinggal ditambah titik. Selanjutnya yang kelima adalah huruf ba. Menulis huruf ba memanfaatkan bagian kepala huruf dal, badan huruf kaf, dan lengkung kiri huruf H. Jadi kita buat bagian kepala huruf dal, kemudian badan huruf kaf, dan lengkung kiri huruf H. Kita ulang, bagian kepala, lalu badan, dan lengkung akhir. Sekali lagi, kepala, badan, dan lengkung akhir. Nah, untuk huruf ta dengan tha sama, hanya tinggal ditambah titik. Selanjutnya yang keenam adalah huruf fa. Huruf fa terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kepala dan badan. Bagian kepala mirip dengan huruf H, kemudian badannya menggunakan badan huruf ba. Jadi kita buat huruf H kecil terlebih dahulu, kemudian sambungkan dengan badan huruf ba. Jangan lupa diberi titik. Kita ulang, buat huruf H kecil terlebih dahulu, kemudian badan huruf ba. Jangan lupa untuk diberi titik. Selanjutnya, yang ketujuh adalah huruf ro. Ro ini ada dua jenis. Yang kita buat pertama adalah huruf ro mursal. Ro mursal ini bagian kepalanya mirip dengan bagian kepala huruf dal. Jadi kita buat bagian kepala huruf dal, kemudian garis lengkung untuk bagian badan huruf ro. Kita buat sekali lagi kepala huruf dal, kemudian garis lengkung untuk badannya. Untuk huruf zai hanya tinggal ditambah titik. Lalu yang kedelapan kita akan buat huruf wawu. Huruf wawu ini merupakan gabungan huruf H dengan badan huruf ro. Jadi kita buat huruf H terlebih dahulu seperti akan membuat huruf fa, lalu kita sambungkan dengan badan dari huruf ro. Kita buat sekali lagi huruf H terlebih dahulu, kemudian sambungkan dengan badan huruf ro. Selanjutnya yang kesembilan adalah huruf nun. Huruf nun ini memanfaatkan bagian awal huruf ba, lalu bagian badan huruf ro disambungkan dengan akhir dari lengkung huruf ba. Jadi pertama kita buat bagian awal huruf ba, lalu kita buat bagian badannya lengkung dari huruf ro dan disambung dengan lengkungan akhir huruf ba. Kemudian beri titik. Sekali lagi bagian kepala, lalu bagian badannya, dan titik. Berikutnya yang ke-10 yaitu huruf qaf. Qaf ini memanfaatkan huruf H dan bagian badan huruf nun. Jadi kita buat huruf H terlebih dahulu, lalu kita sambungkan dengan badan huruf nun. Kemudian beri titik. Kita buat sekali lagi huruf H, kemudian bagian badan huruf nun, dan titik. Selanjutnya yang ke-11 kita akan membuat huruf shad. Huruf shad ini memanfaatkan huruf ba dengan huruf nun. Jadi kita buat huruf ba terlebih dahulu, lalu kita sambungkan dengan huruf nun. Kemudian tarik garis menutupi huruf ba. Sekali lagi, kita buat huruf ba terlebih dahulu, lalu sambungkan dengan huruf nun,
dan tarik garis menutupi huruf ba. Untuk huruf do tinggal ditambah titik. Selanjutnya yang ke-12 adalah huruf to. Huruf to ini memanfaatkan huruf ba tanpa lengkung akhir, kemudian penutup huruf shad dan alif serta hilya. Jadi kita buat huruf ba tanpa lengkung akhir, lalu kita gunakan penutup huruf shad, kemudian alif dan tambahkan hilya. Kita buat sekali lagi huruf ba tanpa lengkung akhir, penutup huruf shad, kemudian alif dan hilya. Untuk zo tinggal diberi titik. Selanjutnya yang ke-13 adalah huruf sin. Sin ini terdiri dari dua nabroh. Nabroh yang pertama ini mirip dengan huruf dal atau garis siku. Kemudian nabroh kedua garis lengkung. Lalu yang ketiga disambungkan dengan bagian badan huruf nun. Kita buat nabroh pertama dengan garis siku atau mirip dengan huruf dal. Lalu nabroh kedua garis lengkung. Kemudian sambungkan dengan huruf nun. Sekali lagi kita buat garis siku, lalu garis lengkung, dan gabungkan dengan huruf nun. Untuk huruf shin tinggal diberi titik. Kemudian yang ke-14 adalah huruf ya. Huruf ya ini memanfaatkan huruf dal terbalik dengan badan huruf nun. Jadi kita mulai dengan membuat huruf dal terbalik. Lalu kita sambungkan dengan badan huruf nun. Sekali lagi kita buat da terbalik, lalu sambungkan dengan huruf nun. Jangan lupa untuk diberi titik. Kita buat sekali lagi dal terbalik, kemudian badan huruf nun, lalu titik. Untuk huruf ya, mohon diperhatikan agar bagian ujung ini tidak terlalu lancip. Selanjutnya, huruf yang ke-15 adalah hamzah. Hamzah ini seperti huruf C, kemudian ditambahkan garis seperti kasroh. Jadi, kita buat seperti huruf C terlebih dahulu, kemudian tarik garis. Sekali lagi kita buat huruf C, lalu tarik garis. Selanjutnya yang ke-16 adalah huruf ain. Huruf ain ini bagian kepalanya mirip dengan hamzah, yaitu seperti huruf C. Tetapi ukurannya hanya 2/3 huruf C. Jadi kita buat 2/3 dari huruf C, kemudian bagian badannya itu seperti huruf C besar. Kita buat sekali lagi 2/3 huruf C, kemudian huruf C besar untuk badannya. Selanjutnya huruf ke-17 yaitu huruf H. Huruf H ini pertama kita buat garis horizontal, boleh lurus atau boleh agak sedikit bergelombang. Kemudian badannya sama seperti huruf ain, yaitu seperti huruf C besar. Kita buat sekali lagi garis horizontal, kemudian badannya seperti huruf C besar. Sekali lagi. Untuk huruf jim, H dengan kho sama, hanya tinggal ditambah titik. Selanjutnya huruf yang ke-18 yaitu mim. Mim ini ada dua jenis, yaitu mim pendek dan mim panjang atau mim lammi. Disebut dengan mim lammi karena badannya mirip dengan huruf lam terbalik. Pertama, kita akan buat mim pendek terlebih dahulu. Untuk membuat mim pendek, kita bisa mulai dengan membuat angka 8 Arab, lalu kita sambungkan dengan ujungnya, kemudian kita buat bagian ekornya. Sekali lagi, kita buat angka 8 Arab, kemudian kita sambungkan ke ujungnya, lalu kita buat bagian ekornya. Selanjutnya adalah mim panjang atau mim lammi. Bagian kepala mim ini mirip dengan bagian atas mim pendek, kemudian disambungkan dengan huruf lam terbalik.
Sekali lagi, bagian kepalanya seperti mim pendek, lalu sambungkan dengan lam terbalik. Selanjutnya, huruf yang ke-20 yaitu huruf ro mu'allaq. Membuat ro mu'allaq memanfaatkan lengkung awal huruf ya, kemudian disambungkan dengan bagian badan ro mursal. Ro mu'allaq ini dibuat dengan 1 kali tarikan. Sebelumnya mohon maaf, jadi tadi ada 1 huruf yang tertinggal yaitu huruf lam. Lam ini adalah gabungan huruf alif dengan badan huruf nun, ditambah hilya. Jadi untuk membuat lam, kita buat alif terlebih dahulu, lalu sambungkan dengan badan huruf nun, dan tambahkan hilya. Sekali lagi kita buat alif terlebih dahulu, lalu sambungkan dengan badan huruf nun, dan tambahkan hilya. Nah, kurang lebih seperti itulah cara cepat untuk menulis huruf Arab atau huruf hijaiyah. Agar tulisan semakin rapi dan semakin bagus, banyak-banyaklah untuk menulis dan berlatih. Sekian yang dapat saya sampaikan, itulah yang telah saya pelajari pada mata kuliah kaligrafi selama 1 semester ini. Apabila ada kritik dan saran, silakan disampaikan di kolom komentar. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.